Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera, selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu. Hanya oleh kasih karunia Allah Bapa Surgawi, kita dapat membangun ibadah hari Minggu saat ini. Kita melaksanakan ibadah secara online dari rumah masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 dalam usaha mencegah penyebaran COVID-19. Kami berharap semua saudara tetap dalam keadaan sehat dan dapat menikmati kebersamaan keluarga di rumah masing-masing. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita mengalami kehidupan baru, anugerah Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, untuk warta jemaat dapat diunduh melalui web TINY atau TINI CC_Warjem GKJW Blitar. Dan ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu jika PPKM darurat berakhir, maka perjamuan kudus hari pembangunan GKJW akan dilaksanakan tanggal 1 Agustus untuk induk. Kemudian tanggal 8 Agustus untuk kebon, tanggal 15 Agustus untuk kampung anyar, gambar, dan penataran. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan kita memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah kita. Di dalam hati kita mengucapkan demikian. Pertolonganku datang dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih-Nya kekal dan tidak pernah meninggalkan karyanya.
Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara dipersilahkan duduk. Saudara, di dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berdasarkan ayat ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada jam ini Tuhan telah menghantar kami untuk datang di dalam persekutuan ibadah menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami menyadari akan segala kekurangan kelemahan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami, supaya kami layak membangun ibadah menghadap hadirat-Mu. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang belum bisa bersama kami di dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan menghantar mereka untuk ambil bagian di dalam persekutuan, sehingga kemurahan-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Kami serahkan persekutuan kami di rumah masing-masing di dalam kasih setia-Mu. Tuhan, kami juga mohon kehadiran-Mu, berfirmanlah kepada kami supaya kehidupan kami senantiasa diperbaharui. Karena hanya kepada-Mu kami serahkan semua ini. Amin. Saudara, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9, bait 1 dan bait 3. Puji he jiwaku, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab kita dan merenungkannya. Pembacaan akan dilakukan oleh anggota majelis. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami ucap puji syukur ya Tuhan atas semua berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami, sucikan hati kami, sehingga kami mampu membaca, merenungkan, memahami, dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk Bapak Pendeta Bambang Margono yang menyampaikan firman-Mu, berkatilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang kemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh orang-orang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah
kita yang membaca dan melakukan firman Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita masih berada dalam bulan keluarga. Dari bacaan yang telah kita baca, yaitu Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29, saya sengaja memberi tema saling memberikan yang terbaik. Saling memberikan yang terbaik. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari bacaan ini. Yang pertama, tokoh utama dalam bacaan ini adalah Herodes Antipas, raja wilayah Galilea dan Perea. Herodes adalah orang Yahudi yang membaktikan diri kepada bangsa Yahudi, hidup sesuai dengan hukum Musa. Namun, ia juga penganut budaya Helenistis dan hidup dalam lingkungan istana yang duniawi. Ia sedang galau karena memperhatikan Yesus, orang Nazaret, yang beraktivitas di wilayahnya. Dan ia mempunyai kesimpulan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit karena punya kuasa-kuasa tidak berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Saudara, dari bacaan kita tentang Herodes ini, ada satu yang menarik bagi kita. Bahwa dia adalah orang yang mendua. Dia penganut hukum Musa, tetapi dia juga seorang Helenistis. Oleh karena itu, dia tidak pernah bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan hukum Musa, tetapi juga budaya Helenistis. Karena dia mendua, maka dia lemah. Dan hidupnya diwarnai hal-hal yang di satu sisi sepertinya setia dengan hukum Musa, tetapi dia tidak bisa lepas dari kehidupan duniawi budaya Helenistis. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita, supaya kita sebagai orang percaya tidak tergiur untuk mendua seperti Herodes. Setia kepada firman Allah, tetapi juga kepada hal yang lain di luar firman Allah. Itu yang pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, setelah dikatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit, maka Markus menggunakan untuk bercerita
bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Herodes. Dan cerita tentang semua yang terjadi atas diri Yohanes Pembaptis, kalau kita sejajarkan dengan peristiwa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, ada kesejajarannya. Mengapa? Karena bagi Markus, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Mempersiapkan kedatangan Mesias. Maka semua yang terjadi dalam hidupnya menjadi gambaran, menjadi suatu kesejajaran tentang apa yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, namun saya tidak ingin mengungkap semua dari cerita tentang yang sejajar antara peristiwa yang dialami oleh Yohanes sampai dia dibunuh oleh Herodes dengan apa yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Saya hanya ingin mengutip dari peran Salome. Peran seorang anak muda yang tampil menari pada ulang tahun Herodes. Dan ketika Herodes berkata, kamu mau minta apa saja akan aku berikan kepadamu. Salome adalah generasi muda. Generasi yang penuh semangat. Yang idealismenya kuat. Orang yang ingin bebas, tidak terkungkung dengan situasi-situasi tertentu yang membelenggu kehidupan mereka. Tetapi kaum muda juga kaum yang belum pengalaman. Belum mengendap pengertian-pengertian yang ia miliki. Sehingga mudah juga diperalat oleh pihak lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang dibutuhkan oleh pihak lain. Nah, dari hal yang semacam ini kita memetik pelajaran bahwa kita sebagai gereja Tuhan harus siap untuk memberikan peran kepada kaum muda supaya mereka tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga kebenaran Allah tidak ada di dalam kehidupan mereka. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, tadi sudah saya katakan bahwa Markus sengaja menulis kisah tentang Yohanes dibunuh atau kematian Yohanes ini sebagai persiapan untuk membuka orang-orang yang membaca Injilnya mengerti bahwa peristiwa yang dialami Yohanes Pembaptis sejajar dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam pengertian Markus, Yohanes adalah orang yang mempersiapkan orang lain untuk menerima Sang Mesias. Kehidupan Yohanes yang penuh kuasa ternyata oleh Herodes tidak bisa dibedakan dengan Yesus yang berkarya di Galilea, sehingga Herodes menganggap Yesus adalah Yohanes yang bangkit. Dari cerita ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, pelajaran yang baik untuk hidup kita, bahwa Markus menghendaki agar pembaca Injil Markus menjadi orang-orang yang mempersiapkan orang lain untuk mengenal Sang Mesias. Markus menghendaki bahwa semua gereja Tuhan, orang percaya, tidak hidup untuk mengenal Yesus bagi dirinya sendiri, tetapi mengenal Yesus
supaya orang lain juga mengenal. Itu artinya bahwa setiap orang Kristen di dalam hidup dan kehidupannya, apapun yang dilakukan harus menghadirkan Yesus. Apa yang dikerjakan membuat orang lain melihat Yesus. Dengan demikian, ketika Yesus menyatakan diri, maka mereka pun akan dimampukan untuk memahami. Dengan demikian, maka tiga hal ini mengajak kita sebagai orang percaya supaya saling memberikan yang terbaik. Bukan memberikan yang biasa-biasa saja. Memberikan yang terbaik. Sehingga satu dengan yang lain dikuatkan. Satu dengan lain diberi kekuatan untuk bisa menjadi murid Kristus dengan sungguh. Dan peran ini tidak terbatas hanya orang tua kepada anak, tetapi juga anak kepada orang tua. Semua anggota, semua warga jemaat punya peran yang sama, dipanggil untuk memberikan yang terbaik. Mari kita bersama-sama mewujudkan hal ini dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas firman yang boleh kami pelajari bersama. Biarlah panggilan-Mu melalui firman yang boleh kami renungkan ini, memampukan kami untuk terus setia kepada Tuhan sampai akhir. Kami percaya Roh Tuhan akan memampukan kami, sehingga firman-Mu terlaksana dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, Indonesia. Terima kasih atas kemakmuran, kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami melalui tanah air yang Tuhan siapkan bagi kami. Mampukan kami memeliharanya, sehingga tanah air ini bukan hanya kami yang menikmati, tetapi juga anak cucu kami. Kami menyerahkan para pemimpin kami, dari presiden sampai lurah kepala desa dengan semua orang
yang menjadi kawan sekerja di dalam pemerintahan. Mampukan mereka melakukan kebijakan-kebijakan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang besar, menjadi negara yang adil dan makmur. Kami percaya Engkau memberi hikmat pada para pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai rakyat. Mampukan kami dengar-dengaran akan sabdamu, sehingga hidup kami sehari-hari menjadi yang tertib, hidup yang selaras dengan firman Tuhan, sehingga semua langkah kehidupan kami membawa keadilan dan kesejahteraan. Kami juga berdoa untuk warga masyarakat yang masih mengalami penderitaan karena bencana alam, karena wabah penyakit, karena perlakuan tidak adil. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka mampu melihat tangan kuasa Tuhan yang terulur dan mereka punya semangat baru. Mampukan kami yang Tuhan Kau berkati, menolong mereka yang saat ini berkekurangan. Bapa yang rahmani, kami berdoa untuk semua gereja Tuhan di Indonesia, khususnya Gereja Kristen Jawetan. Mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang terjadi, sehingga kebenaran-Mu bukan kebenaran manusia yang boleh terlaksana dalam persekutuan kami. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh warga GKJW Jemaat Blitar. Biarlah kuasa Roh-Mu memampukan kami setia sampai akhir. Kami serahkan para warga jemaat yang ambil bagian di dalam pelayanan sebagai penatua diaken, sebagai pengurus kelompok, pengurus komisi, organis, pemandu nyanyi, pamong kebaktian anak remaja, pemuda dan pelayanan wanita, katekisasi, dan juga karyawan gereja. Semua orang yang kami libatkan untuk seluruh kepentingan kebutuhan kami, biarlah Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan menjadi berkat. Kami berdoa untuk semua warga jemaat, dari bayi sampai yang lanjut usia. Mampukan mereka dengan tahapan usia yang mereka miliki mengalami karya Tuhan. Bapa yang rahmani, kami menyerahkan juga semua warga jemaat yang memiliki pergumulan-pergumulan. Mampukan kami semua membangun keluarga di dalam Tuhan, bekerja memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak menyimpang dari jalan Tuhan, bergaul dengan masyarakat dan berani menjadi saksi yang hidup akan kebenaran-Mu. Mampukan kami para orang tua mendampingi dan mendidik anak-anak kami supaya mereka dewasa dalam pengetahuan, kepribadian dan keimanannya. Anak-anak kami yang masih studi dan maupun yang sudah kerja, baik yang di lingkungan Kota Blitar maupun yang di luar, biarlah Tuhan menyertai dan memelihara mereka sehingga mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih belum mendapatkan jawaban akan kerinduannya, baik tentang pasangan hidup, pekerjaan, momongan, kesembuhan, dan semua pergumulan mereka. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Bagi saudara kami yang lemah fisik karena usia, karena sakit penyakit, Tuhan kuatkan iman harapannya, sehingga melalui iman harapan itu, kemurahan Tuhan menjadi nyata. Kami juga akan menjalani kehidupan kami sehari-hari setelah ibadah ini. Kami serahkan rencana kami di dalam kasih-Mu.
kami serahkan gereja Tuhan di dalam kehidupan dan perencanaan kerjanya. Biarlah semua berjalan seturut kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari dalam kita mengumpulkan persembahan terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seiring dengan kita mengumpulkan persembahan, kita barengi dengan memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 367, bait yang pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa berhimpun, memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kami mohon terimalah persembahan kami dan berkatilah ya Tuhan, karena dengan persembahan ini pelayanan jemaat-Mu dapat berjalan. Kami menyerahkan majelis yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa permohonan kami yang jauh dari sempurna ini
kami naikkan dan kami landaskan demi percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kami undang bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Di dalam surat Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 466A, bait 1 dan 2, Ya Tuhan isi hidupku. Undurlah dari persekutuan ini dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya. Damai dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.